Halo, perkenalkan nama saya Rizky Mubarok. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum. Di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang Desa Sungai Bulu. Sebelumnya mata kuliah yang saya jalani adalah mata kuliah manajemen proyek, dan kami melakukan semacam penelitian di Desa Sungai Bulu itu ya. Dan oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Penjelasannya ialah Desa Sungai Bulu itu terletak di Kabupaten Batanghari, Kecamatan Muara Bulian, Provinsi Jambi. Desa Sungai Bulu itu letaknya cukup strategis ya. Lokasinya masih berdekatan dengan kecamatan dan ibu kota kabupaten. Letaknya pun di jalan lintas antara Jambi dan Muara Bulian. Dan jalan lintas itu juga termasuk jalan lintas Sumatera ya, yang bisa menghubungkan hingga ke Padang, ke Sumatera Barat. Dan karena hal itu, Desa Sungai Bulu menjadikan akses desa ini menjadi sangat mudah, dikarenakan tadi desa tersebut berada di pinggir jalan, yaitu jalan lintas Sumatera. Atau lebih simpelnya itu jalan lintas antara Jambi dan Muara Bulian. Dan untuk secara geografisnya, Desa Sungai Bulu itu terletak di Kecamatan Muara Bulian, bagian timurnya. Ya, di bagian timur di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan wilayah yang cukup luas ya, yaitu 66,7 km. Itu lumayan luas ya guys. Desa Sungai Bulu itu terdiri dari 4 dusun atau 4 dusun, yaitu Dusun Baru, Dusun C, Dusun Bambat, Dusun C Pule, dan Dusun C Deras, serta terdiri dari 12 rukun tetangga RT atau RW. Dan di Desa Sungai Bulu ini memiliki berbagai jenis sumber daya alam yang dapat memanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Antara lain bahan batu bara, tanah uruk, lahan hutan, sungai, dan tanaman plawijaya. Dan juga mayoritas atau rata-rata masyarakat di sana itu bekerja di bidang pertanian seperti tani sawit, karet, pinang, dan lain-lainnya. Tetapi dari mayoritas masyarakat mereka juga ada yang menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Dan kebanyakan mereka itu bekerjanya di Jambi. Kemudian mereka itu pulang lagi ke desanya, jadi tidak tetap di Jambi, tetap di desa mereka sendiri. Dan Desa Sungai Bulu mulai menerima penyaluran dana sejak tahun 2015, dan peningkatannya terus meningkat hingga tahun anggaran 2017. Pada tahun 2015 itu berjumlah 469 juta pada tahun 2016. Dan dana desa meningkat menjadi sekitar 502 juta dan kembali bertambah menjadi lebih dari 780 juta pada tahun 2017. Oh ya, itu Desa Sungai Bulunya itu dekat dari rumah saya. Rumah saya itu di Muara Bulian, di Kecamatan Muara Bulian, Kelurahan Pasar Baru. Sekitar 15 menit dari rumah saya menuju ke Sungai Bulu itu ya. Kita lanjut. Dana desa yang telah diterima dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan di bidang infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Sejak tahun 2015, porsi penggunaan dana desa sebagian besar digunakan untuk infrastruktur pembangunan, antara lain pembangunan dan pemeliharaan jalan serta penyediaan fasilitas pendidikan.
Nah, untuk jalan di Desa Sungai Bulu itu, dahulunya itu waktu masih batu baranya masih lagi jalan-jalannya, jalannya itu cukup buruk ya, dan hampir setiap hari macet. Dan sekarang semenjak batu bara itu lewat jalur air, dan bisa dibilang sekarang lumayan lebih baik lah. Jalannya pun ya mulai diperbaiki dan tidak macet lagi. Dan untuk fasilitas pendidikan, di sana itu ada TK, SD, dan SMP. Kalau untuk SMA kayaknya belum ada untuk pendidikan di tingkat SMA di sana. Dan pemetaan dana desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat digunakan untuk menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan pelatihan seperti menjahit, karang taruna, kerajinan tangan, dan lain-lain. Nah, yang dimaksud itu adalah menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat. Nah, tujuan dari pelatihan itu adalah untuk mengembangkan itu, mengembangkan potensi yang ada di masyarakat itu, agar mereka itu tidak hanya, misalkan nih, ibu-ibu biasanya hanya di rumah memasak dan ya menjadi ibu rumah tangga gitu kan. Ya makanya itu tadi diadakan pelatihan seperti menjahit, karang taruna, kerajinan tangan, supaya mereka ada penghasilan sampingan ibarat itu, untuk uang jajan anak mereka lah ibaratnya. Dan hal itu sudah dijalankan oleh Desa Sungai Bulu ini awal tahun 2023 atau 2022 mereka mulai menjalankannya ya. Sebelumnya itu kayaknya belum ada. Dan selanjutnya, dari alokasi dana desa pada tahun 2017, Desa Sungai Bulu menunjukkan perhatian yang besar pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa. Lebih dari 145 juta dana yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan pelatihan, mulai dari tata rias hingga tata boga. Nah, yang dimaksud dengan pelatihan tata rias dan tata boga itu adalah untuk mengasah kemampuan anak-anak yang gadis maupun yang laki-laki di Desa Sungai Bulu itu. Jadi anak-anak yang misalkan mereka pulang sekolah, nggak ada kerjaan, jadi mereka mengadakan pelatihan itu untuk mengisi waktu luang anak-anak atau remaja yang ada di situ, sehingga mereka memiliki kegiatan yang lebih positif. Pembuatan kerajinan tangan dari limbah bungkus deterjen, salah satu wujud kreativitas masyarakat desa dari hasil pelatihan yang didanai dengan dana desa. Sama halnya dengan pengelolaan limbah deterjen menjadi deterjen. Pelatihan lain juga diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi desa masyarakatnya. Nah, itu dia guys, salah satu contoh kerajinan tangan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Bulu, yaitu pengolahan limbah deterjen menjadi deterjen. Nah, itu saya kurang paham juga, itu tidak dapat informasinya seperti apa mereka mengolahnya, di mana Pak. Ya. Dan pelatihan lain juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi desa masyarakat. Misalkan pelatihan dari tata boga, dan dari pelatihan tata boga itu manfaatnya supaya masyarakat itu bisa memasak, bisa berjualan lah gitu kan ibaratnya, bisa membuka usaha sendiri. Dan keberadaan Desa Sungai Bulu ini yang dekat dengan batas kota bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu contohnya yaitu perias, penjahit, dan penyedia cemilan. Nah, cemilan itu kan mereka di jalan lintas Sumatera gitu kan, di jalan tempat orang mudik lah ibaratnya kan. Dan mereka bisa berjualan di tepi jalan itu, jual cemilan seperti buka warung nasi uduk, buka warung gorengan, dan lain-lain yang menjual makanan, atau toko sembako juga bisa. Terlebih yang ada di wisata alami di Desa Sungai Bulu itu adalah Desa Danau Biru, ya, yang secara alami memberikan daya tarik kepada masyarakat lain di sekitar Sungai Bulu untuk berkunjung. Tentunya peluang-peluang lain akan semakin terbuka lebar. Nah, salah satu wisata yang bisa dikembangkan di Desa Sungai Bulu itu adalah Danau Biru ya guys, yang itu terletak tidak jauh dari Desa Sungai Bulu, Sungai Bulunya. Dan itu bisa dikembangkan menjadi wisata yang menarik ya. Semoga aja itu
BUMDes desanya bisa berkembang ke depannya lebih baik untuk menciptakan wisatawan alam yang luar biasa gitu. Dan pada intinya, dana desa bisa sukses jika masyarakat melibatkan jika masyarakat melibatkan masyarakat. Itulah yang terjadi di Desa Sungai Bulu. Komitmen masyarakat itu lahir sendirinya bila dana desa digunakan ke dalam program-program yang tepat untuk masyarakat. Ya, kurang lebih seperti itulah untuk Desa Sungai Bulu yang saya ketahui, yang dapat saya rangkum. Kalau ada salah saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.